Hello Church, apa kabar? Saya harap kabar kita semua baik-baik aja. Hari ini kita akan mulai ibadah online service kita. Jangan lupa untuk sharing link email Kenisah Church Bali supaya teman-teman kita yang di luar sana bisa menyaksikan ibadah bersama-sama dengan kita hari ini, karena sharing is caring. Persiapkan hati saudara karena kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, bahwa Tuhan akan memberkati kita lewat pujian dan penyembahan kita hari ini. Sebelum beribadah, kita akan berdoa terlebih dahulu biar Tuhan memberkati kita dengan pujian dan penyembahan hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini karena kami akan mulai ibadah kami. Biar Engkau yang melawat kami, memberkati setiap kami lewat pujian dan penyembahan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat menyaksikan ibadah kita hari ini. Enjoy the service. Tuhan memberkati. Mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati
nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Halo Church, saatnya untuk kita memberi. Dan sebelumnya mari kita membaca firman yang diambil dari Kejadian 26 ayat 2 dan 3. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu." Nah, setelah saya membaca firman ini, saya mau membagikan sedikit pengalaman saya, di mana saat ini mungkin semua kita mengalami pandemi COVID-19 ini, dan Bali adalah salah satu tempat yang mengalami pandemik ini. Dan saya juga sebagai tour leader, dan mungkin keadaan yang sekarang ini di pariwisata di Bali itu sangat down lah. Jadi maksud saya sekarang, sedangkan saya harus bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga saya. Akhirnya saya harus beralih profesi. Jadi awalnya itu saya sama istri untuk bersepakat untuk kami menjual ayam, menjualnya secara online. Jadi begitu waktu berlalu, 1-2 bulan begitu, kami jualan, dan ternyata ayam yang kami jual itu secara online, kami hitung-hitungan sepertinya kurang. Akhirnya kami memutuskan untuk jualan di depan rumah, dan puji Tuhan kami jualan di depan rumah itu berjalannya cuma 2 hari saja. Karena hari pertama, kenapa 2 hari? Karena hari pertama itu luar biasa, karena kami jualan itu, hari pertama itu lakunya cuma seperempat, saudara-saudara, dan itu pun hati. Tapi kami tidak menyerah. Akhirnya kami bilang, tidak apa-apa lah, itu biasa. Akhirnya hari kedua, kami buka lagi warung depan, kami jualan. Tapi yang luar biasa, yang lakunya tahu berapa saudara? Cuma seperempat lagi, dan itu pun orang beli ceker. Padahal ceker itu kami sudah siapkan untuk siapa yang mau beli daging di atas 5 kilo, itu kami jadikan bonus. Setelah itu istri saya langsung bilang, "Pak, bagaimana ini? Kita jualan 2 hari lakunya nggak nyampe 1 kilo. Jadi saya bilang, ya tidak apa-apa lah. Akhirnya malam itu juga kami berdoa, dan kami minta, saya berdoa ke Tuhan. Saya bilang, ya Engkau mengizinkan kami untuk mengalami ini, jualan ayam ini. Tapi ternyata di hasilnya tidak sesuai. Bayangkan 1 hari kalau laku seperti ini, lakunya cuma seperempat. Hari kedua laku seperempat. Itu bagaimana Tuhan? Seolah-olah saya komplain ke Tuhan kan. Tapi saya tidak menyerah. Walaupun lakunya seperti itu, tapi saya tidak menyerah, saudara-saudara. Saya tetap setia untuk berdoa dan mencoba lagi. Akhirnya di keesokan harinya saya telepon di teman-teman yang biasa saya beli ayam. Begitu saya ketemu sama dia, malah dia menawarkan saya untuk saya bisa kontrak kandang untuk saya bisa milik pribadi, pelihara pribadi. Akhirnya kami hitung-hitungan budget sekian, oke, kami deal, dan saya ambil kandang itu, saudara-saudara. Dan puji Tuhan, sekarang saya bisa melihara ayam dengan kapasitasnya itu 5.000 ekor di satu kandang. Dan saya sangat bersyukur bahwa seandainya kalau kami tidak mengalami hal-hal kecil seperti yang lakunya 2,5 kilo, lakunya seperempat,
Seandainya kalau kami tidak mengalami itu, mungkin kami tidak punya kekuatan, power untuk berdoa minta kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa kejadian yang saya alami gara-gara 1/4 kilo itu yang membuat kami untuk lebih kuat lagi untuk berdoa, dan Tuhan menjawab doa saya. Artinya yang saya mau bagikan di sini, itulah pengalaman saya. Saya kembali ke firman tadi bahwa Ishak dia setia untuk mendengar suara Tuhan. Di mana Tuhan bilang, Ishak kamu harus diam di tempat ini. Akhirnya Ishak itu diberkati Tuhan dengan berlimpah. Terima kasih. Semoga pengalaman saya ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara semua, dan saatnya untuk kita memberi. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk waktu yang baik ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih Engkau menyertai kami sampai di saat ini, Tuhan. Banyak hal yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami, baik itu suka maupun duka. Namun semua itu Tuhan, Engkau izinkan terjadi supaya kami mengerti bahwa semua berkat itu datang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berkati semua jemaat yang sudah siap untuk memberi. Kiranya Engkau melipat gandakan semua penghasilan mereka menjadi 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Berkati juga semua pekerjaan mereka, apapun pergumulan mereka. Kami mohon Tuhan, biar Engkau memberkati semua pekerjaan yang mereka jalani sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, baik saudara-saudara, ya mungkin saudara-saudara yang mau memberi lewat transfer, nomor rekeningnya mungkin bisa dilihat di bawah layar kaca saudara. Oke, baik saudara-saudara, saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa yang akan dibawakan oleh Pastor Nala Widya. Halo Kenisah Church, apa kabar? Ya, senang sekali boleh menjumpai saudara sekalian secara online. Meskipun kita terpisah secara jarak, tapi saya percaya bahwa kita tidak terpisah secara hubungan. Ya, hubungan kita boleh tetap dekat meskipun jarak kita jauh. Oke, dalam kesempatan hari ini di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, kita nggak tahu ke depan bagaimana. Krisis ini bagaimana akan berakhirnya juga belum tahu. Tapi paling tidak hari ini saya ingin share satu hal yang perlu kita miliki. Paling tidak dalam satu hal ini ada tiga bagian ya yang kita perlu miliki dalam masa-masa seperti sekarang, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah krisis kita perlu sesuatu yang bisa kita pegang. Ya, dan hari ini kalau kita lihat secara iman, mari kita lihat apa itu iman. Nah, Yakobus 2 ayat 26 berkata begini, sebab tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ya, kita perlu punya iman. Kenapa? Iman itu adalah pegangan. Saya bisa berdiri tegak karena ada tempat di mana saya bisa berpijak. Itulah iman. Ya, iman adalah tempat di mana kita bisa berpijak secara kokoh, dan tempat pijakan ini harus kokoh. Ya, tempat pijakannya harus kokoh. Kalau saya berdiri di tanah yang labil, maka saya harus punya tempat pegangan. Itulah iman. Nah, jadi demikian pula situasi hari ini. Kalau situasinya labil, kita mesti punya tempat pegangan yang kokoh. Itulah iman. Dan kepada siapa kita berpegang? Cuma satu, kepada Tuhan Yesus. Di tempat mana kita bisa berpijak adalah tempat yang namanya kebenaran. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, tapi ayat ini berkata begini, Yakobus 2 ayat 26 bilang, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan. Jadi kita nggak bisa hanya beriman tanpa berbuat sesuatu. Ya, seringkali saya bertemu banyak orang yang beriman, percaya banget. Dia percaya banget Tuhan Yesus akan tolong, dia percaya banget Tuhan Yesus akan buka jalan, dia percaya banget firman Tuhan itu ya dan amin. Masalahnya cuma satu, apakah dia sudah berbuat sesuatu? Ya, saudara, di tengah-tengah bisnis yang sekarang sedang menurun, kita percaya Tuhan Yesus akan peliharakan kita. Nah, tapi ada bagian kita untuk melakukannya. Ada bagian kita untuk berbuat sesuatu. Ada bagian kita untuk
berpikir lagi bagian kita untuk bertanya, Tuhan saya harus bikin apa? Ya, saya kasih contoh. Beberapa jemaat kita itu adalah pengusaha garment. Ya, di tengah-tengah krisis begini, tentu kita percaya bahwa Tuhan memeliharakan kita semua. Amin. Ya. Nah, tengah krisis begini, siapa sih berpikir untuk beli baju baru atau bikin baju baru? Ya. Semua orang hanya bisa berpikir gimana melanjutkan hidup hari esok dan juga bagaimana tetap sehat sampai besok. Oke. Jadi dengan kata lain, bahwa kita ini harus berani berpikir dan berani bertindak out of the box. Ya. Jadi mereka berdoa, jemaat misalkan usahanya garment, berdoa dan Tuhan kasih mereka hikmat. Satu jemaat kita, dia seorang penjahit yang biasanya memproduksi baju-baju, baju anak dan sebagainya. Sekarang dia berubah. Dia kerjakan apa? Masker. Dia bikin masker dengan warna-warni yang menarik. Dia bikin masker dengan bahan yang enak. Dia bikin masker dengan pola yang enak sehingga kalau dipakai enak. Itu namanya iman dan berbuat. Ya. Nah, banyak orang begini, Tuhan saya usaha garment, tolong Tuhan supaya orang hari ini beli baju. Orang hari ini nggak beli baju. Tuhan bisa tolong, tapi Tuhan mau jalani jalan yang saya kasih lihat sama kamu. Ya. Ada lagi satu jemaat kita, dia pengusaha gaun pengantin. Sudah bisa bayangkan hari gini gaun pengantin yang menikah aja tertunda. Jadi kebayang nggak sepinya kayak apa bisnis dia. Tapi Tuhan kasih dia hikmat. Apa yang dia buat di awal krisis, Tuhan kasih dia hikmat. Ya karena dia berdoa dan dia berani melangkah. Ya, iman tanpa perbuatan adalah mati, artinya harus mau melangkah. Dia sekarang bikin APD, alat pelindung diri untuk tenaga medis dengan bahan yang bagus, dengan harga yang terjangkau oleh semua. Nah, jadi sudah lihat, dia beriman, dia percaya Tuhan Yesus pasti tolong, tapi dia juga mau bertindak. Banyak orang yang beriman, tapi dia nggak mau melangkah. Bapak Ibu Saudara, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Unik sekali, baru di tahun lalu, di bulan November, sudah bisa bayangkan tuh, November tahun lalu, saya sedang di Amerika. Dan teman saya gembala gereja di Boston, dia bilang begini sama saya, Nal, itu tempat retreat udah harus berani bikin perubahan. Coba mulai belajar dari Netflix. Apa sih Netflix? Netflix itu dulu adalah tempat penyewaan DVD, video. Cuman dia lihat, di kemudian hari orang udah nggak akan sewa lagi DVD dan video. Orang akan mulai berubah. Akhirnya Netflix sebelum penyewaan video dan DVD tutup, dia ganti menjadi movie channel. Dan hari ini Netflix adalah movie channel yang terbesar dan bahkan Netflix sudah memproduksi filmnya sendiri. Nah, jadi itu saya share. Adik saya, dia yang pegang tempat retreat. Jadi ketika krisis tiba, nggak ada yang retreat. Sedangkan dapur dan para pegawai harus tetap jalan. Jadi apa yang dia buat? Dia buat purchasing order makanan. Jadi mereka bisa pesan makanan secara online. Dapur tetap beroperasi, makanan dijual online, dianterin. Saudara harus berani, iman, percaya Yesus peliharakan, tapi harus berani melangkah. Nah, iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu juga lagi bicara bahwa iman itu harus seluruhnya. Artinya ada iman, ada perbuatannya. Itu satu. Nah, demikian pula dengan firman Tuhan. Kita nggak bisa percaya satu ayat, oh burung pipit dipelihara. Iya, tapi ada ayat yang lain yang berkata siapa nggak mau kerja nggak usah makan. Iya. Jadi kita harus percaya semua. Oke, oh saya kerja kok gini, tapi masih susah juga. Oke, kewajiban yang lain dilakukan nggak? Kembaliin perpuluhan dibuat nggak? Persembahan generous apa enggak? Nah seringkali kita nih hanya melakukan sebagian-sebagian. Lakukan seluruhnya. Ya, orang suka bilang begini, wah Skanala nih, Pastor Nala nih paling nggak peduli sama COVID. Enggak, saya peduli. Ya, suruh pakai masker di toko. Oh, masuk toko harus pakai masker. Pakai. Suatu hari saya nggak bawa masker, jadi nggak bisa ikut nganterin istri saya ke dalam. Saya tunggu di luar. Ya, jadi harus pakai. Orang kan selalu tekankan itu harus pakai masker, harus cuci tangan, dan harus jaga jarak 1 meter. Ya, terus supaya terhindar COVID itu. Tapi lupa. Terus aja yang diulang-ulang, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak.
Padahal ada bagian lain juga, bagian dari kita mencegah COVID. Gimana caranya? Ya, tubuh kita harus sehat. Dan untuk buat tubuh kita sehat gimana? Makan bergizi, tidurnya 7 jam, lalu berolahraga paling nggak 30 menit tiap hari. Jadi, Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup kita nggak bisa hanya menekankan yang satu, melupakan yang lain. Nggak bisa. Harus lakukan semuanya. Harus lakukan semuanya. Ya, jadi nggak bisa dalam beriman juga hanya yang satu ditekankan, yang lain dilupakan. Ya. Oke, kita suka pilih-pilih ayat nih, mana yang kita suka. Nah itu kita imani, jadi nih. Oh enggak, ada bagian yang lain. Ada bagian yang lain. Saya ketemu banyak orang yang, aduh saya percaya Tuhan Yesus pasti tolong. Tapi ketika dia kerjanya asal. Padahal kitab Amsal bilang, pernah nggak kamu lihat orang yang cakap dalam pekerjaan? Di hadapan raja dia akan berdiri. Oke, jadi kesimpulannya begini, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Bahwa iman itu harus diikuti dengan perbuatan yang nyata. Perbuatan yang sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Itulah iman yang hidup. Oke, itu yang pertama, iman. Yang kedua, pengharapan. Nah, soal pengharapan, saya mau share ayat ini. Roma 15 ayat 13. Ayatnya bilang begini, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Oke. Apa sih dasar kita berharap? Dasar kita berharap, ayatnya bilang, Allah sumber pengharapan. Harapan kita sumbernya dari mana? Dari Tuhan. Kenapa masih berani berharap hari besok? Karena Tuhan masih ada. Ya, kenapa kita berani berharap besok pasti lebih baik? Karena Tuhan sendiri yang bilang, saya nggak merencanakan kecelakaan buat kamu, saya tapi sedang merencanakan hari depan yang penuh harapan. Yes, wow. Wah tapi gereja sekarang malah nggak bisa ibadah. Saya percaya Tuhan sedang meriset gereja Tuhan dan untuk melihat lagi apa yang penting dan apa yang nggak penting. Ya, ini yang penting yang mesti dibuat. Oke, so jadi saya belajar. Iya ya, kenapa kita bisa berharap? Karena ada sumber. Saudara, kita nggak bisa berharap kalau nggak ada sumber. Kenapa orang bunuh diri? Karena dia nggak punya sumber pengharapan. Apa itu sumber pengharapan? Yesus. Ya, Yesus bilang, "Are you afraid about tomorrow? I'll be there." Ya, Tuhan Yesus sudah di depan. Dia yang udah jalan di depan sana. Makanya kita berani berharap. Lalu, ketika kita berharap ngelihat kenyataan, oh, tapi kenyataannya jelek. Aduh, kalau ngelihat orang, aduh jelek banget. Ya, istri lihat suami, aduh kapan berubahnya yang begini. Ya, atau lihat anak, lihat keluarga, aduh yang begini sih. Aduh, gimana ya? Atau lihat usaha. Aduh, kita berharap Tuhan, amin, amin, amin. Tapi keadaan makin menurun, simpanan makin sedikit. Dari mana kita punya kekuatan? Roh Kudus yang memberi kita kekuatan. Ya, Roh Kudus yang memberi kita kekuatan. Saya pribadi, saya seringkali ketemu, aduh ada banyak hal yang kita pikir, aduh gimana ya, tapi Roh Kudus lah yang memberi pengharapan. Ya, Roh Kudus lah yang memberi pengharapan. Roh Kudus lah yang menolong kita untuk berjalan ke depan dan tetap tenang meskipun dalam tekanan. Kenapa? Karena percaya ke depan pasti oke, ke depan pasti bagus. Bulan lalu seumur hidup saya melayani, saya baru sekali ini nih mengalami hal yang luar biasa. Apa sih luar biasanya? Jadi bulan lalu tiba-tiba istri saya di message sama seseorang yang bertahun-tahun yang lalu pernah memberikan persembahan. Ya, lalu apa isi message-nya? Dia bilang begini, saya minta balik semua yang pernah saya berikan. Hah? Sudah bisa bayangkan? Semua juga. Dan dia bilang itu pinjaman. Kita nggak pernah pinjam apa-apa. Kita nggak pernah berhutang. Tiba-tiba orang bilang, kamu itu saya minta dibalikin. Banyak. Wah, kita cerita sama yang lain, kita cerita sama board kita dan mereka marah, mereka bilang ini ngawur, ini ngaco, jangan peduliin, jangan dijawab. Cerita sama yang tanya juga sama ini, kalau beberapa leaders kita bilang, jangan kak, ini nanti jadi orang ini. Tapi entah mengapa di tengah semua orang dengan suara emosi dan marah, di sini Roh Kudus bilang, tenang, balikin, balikin. Saya bilang, iya Tuhan, dibalikin dari mana? Banknya aja pusing. Karena bank harus ngeprint, kita nggak tahu angkanya berapa. Jadi kita harus ke bank dan minta bank untuk keluarkan rekening koran 6 tahun yang lalu.
Jadi ya ampun, benar-benar itu ekstra kerja. Tapi Roh Kudus bilang, balikin. Dan saya bisa tenang dan tenang, ketawa-ketawa, damai, iya kita balikin aja. Sambil nggak tahu itu dari mana nanti kita mesti kembali nih. Tapi karena ketenangan yang dari Roh Kudus, ada damai sejahtera yang dari Roh Kudus, percaya bahwa Tuhan sedang berjalan di depan, percaya bahwa Tuhan buat ini semua untuk kebaikan kita semua, supaya kita juga di satu sisi, saya bilang sama istri saya, Hani, Tuhan cuma bilang supaya kita jangan ada utang budi sama orang. Jangan ada utang budi sama orang. Jadi ini ada sejahtera. Istri saya juga sejahtera dan semua akhirnya sejahtera dengar itu. Puji Tuhan, Tuhan cukupkan kebutuhan kita untuk mengembalikan apa yang Dia minta. Bayangin, di tengah krisis, untuk jalan hari-hari aja kita perlu berdoa, ini sekarang ekstra lipat kali ganda. Dan Tuhan yang cukupkan. Itu namanya pengharapan dan kekuatan untuk berharap datangnya dari Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang hari ini sedang mengalami kejadian yang agak amazing gitu. Amazing itu bisa yang positif, bisa yang negatif, ya, yang luar biasa. Percayalah Roh Kudus sedang bekerja, ya. Dan Dia akan berikan kau ketenangan untuk tetap berharap Tuhan, God is in control. Ya, God is in control. Oke. So, nah, hal yang ketiga yang kita mesti punya di tengah situasi yang uncertain begini, ya, adalah yang namanya kasih. Ya, katakan sama-sama kasih. Nah, 1 Korintus 13 ayat 13 bilang begini, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, jadi iman, pengharapan, kasih. Paling besar di antaranya kasih. Coba pernah dipikir gak sih kenapa antara iman, pengharapan, kasih? Itu yang paling besarnya kasih. Coba, apa sih dasarnya kenapa kasih menjadi yang paling besar? Karena yang bisa dilihat oleh orang langsung dari hidup kita adalah yang namanya kasih. Ketika saudara mengasihi seseorang, maka hal itulah yang pertama kali dirasakan oleh orang itu. Bahwa orang ini penuh dengan kasih. Ketika saudara menaruh kasih pada saudaramu, itulah yang paling bisa dilihat oleh orang. Jadi yang paling besar kenapa kasih? Karena itu juga yang dibuat oleh Tuhan Yesus pada kita. Alasan utamanya karena itulah yang dibuat Tuhan Yesus sama kita. Tuhan Yesus nomor satu menjangkau kita ketika kita ini masih berdosa. Dasarnya apa? Kasih. Nah, setelah Dia mengasihi kita, muncullah Dia berharap one day Nala yang begini pasti berubah, ya. Dan Dia percaya akan ada perubahan dari seorang Nala. Saudara, makanya yang paling besar adalah kasih. Dari kasih inilah lahir ada iman dan pengharapan. Karena saya mengasihi jiwa-jiwa, saya punya pengharapan atas mereka. Karena saya mengasihi jiwa-jiwa, saya percaya bahwa mereka one day akan berubah menjadi pribadi yang berbeda. Saudara, kasih itu paling bisa dilihat oleh orang. Jadi di tengah-tengah situasi sekarang, apa yang paling besar dan orang bisa lihat? Kasih. So, jangan berhenti. Di hari sekarang, meskipun kita nih hidup ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, jangan berhenti mengasihi. Jangan berhenti memberi untuk Tuhan. Jangan berhenti memberi untuk orang lain. Ya, di Bandung dan juga jemaat kita Jakarta maupun Sydney, di ICC Bandung, Jakarta, mereka punya budaya baru, yaitu suka saling kirim makanan. Kirim, ya kenapa? Cuman untuk kasih tahu, hey, I care about you. Saya peduli kamu, saya ingat kamu senang kopi, kita kirimin kopi. Cuman kopi lah sebotol, 2 botol, apa sih? Nggak seberapa, tapi itu touching banget. Di tengah orang kemarin ini lagi di lockdown, hari ini orang udah mulai bekerja lagi, ya beberapa udah mulai bekerja. Tapi kasih itu paling dirasa dan paling dilihat oleh orang. Dan sekali lagi, itulah hal yang pertama dibuat oleh Tuhan terhadap hidup kita adalah kasih. So, jadi dari 3 hal ini, saya udah bahas satu persatu. Ya, iman itu harus semuanya. Ya, berani beriman, berani juga dong lakukan itu, jalani itu. Ya, hari ini diperlukan untuk out of the box. Ya, kemarin ketika saya lagi persiapkan bahan untuk leaders meeting, Tuhan cuma bilang lagi soal kreativitas. Karena hari ini gereja mesti kreatif, hari ini leaders mesti kreatif, hari ini home cell mesti kreatif, nggak boleh gitu-gitu aja. Ya, nah jadi iman juga harus ada perbuatan, harus ada sesuatu yang kita buat, nggak cuma duduk berharap bengong. Oh enggak. Pengharapan, kenapa kita berani berharap? Karena Yesus adalah sumber pengharapan. Nggak ada yang mustahil buat Tuhan untuk lakukan sesuatu. Ya, dan Roh Kudus yang memampukan kita berharap di tengah situasi yang sebenarnya udah nggak ada harapan.
tapi Roh Kudus memampukan kita untuk berharap. Dan yang ketiga, kasih. Paling kelihatan, paling dirasa adalah kasih. So, Kenisa Church jadilah gereja yang memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Kelihatan ya dari kehidupan kita, dari apa yang kita buat, masih ada 3 hal ini. Ya, dan yang terbesar adalah kasih. Oke, saya percaya bahwa hari ini sudah mendapatkan sesuatu. Ya, habis ini langsung berdoa, Tuhan saya mesti bikin apa? Tuhan saya harus lakukan apa? Tuhan saya harus berharap apa? Dan yang paling penting, udah deh, kasihilah yang terdekat, kasihilah orang-orang yang mungkin selama ini bahkan kita nggak pernah peduli sama dia, tapi itu paling dirasa dan paling dilihat. Oke, God bless you and see you soon. Ya. Thank you Pastor Nala, terima kasih buat firman-Nya hari ini. Terima kasih karena kami diberkati dengan firman yang diberikan hari ini. Saya mengajak teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara untuk minggu depan menyaksikan ibadah kita, online service kita di YouTube channelnya kita, Kenisa Church Bali. Dan ada informasi penting bahwa setiap hari Sabtu kita akan live IG jam 7 pagi untuk kita doa pagi bersama-sama dengan Pastor Arnold. Bagi jemaat yang membutuhkan informasi mengenai jemaat Kenisa Bali bisa mengontak nomor yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di next ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.